Pernah gak sih kamu dengar seseorang pernah bilang, aku gak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Padahal dari wajahnya aja kamu bisa lihat kalau dia itu gak baik-baik aja. Nah, disitulah menariknya komunikasi manusia. Kadang yang paling jujur bukan kata-kata, tapi cara dia berkata. Nah, siapa sih yang sebenarnya banyak berbicara? Kata, tatapan, atau isyarat tubuh? Kita sering mikir komunikasi itu soal ngomong saja, tapi nyatanya kata-kata itu cuma bagian kecil dari keseluruhan pesan. Menurut penelitian Albert Mehrabian, kalau kita ngomongin soal perasaan, makna yang benar-benar ditangkap pendengar hanya 7% dari kata-kata. Sedangkan 38% dari nada suara dan 55% dari ekspresi wajah. Artinya, kalau kata dan ekspresi wajahnya nggak nyambung, orang bakal lebih percaya ke bahasa tubuhnya daripada ucapannya. Jadi, bisa dibilang komunikasi itu kayak duet antara otak dan hati, kata bicara lewat logika, tubuh bicara lewat emosi. Nonverbal biasanya lebih dominan saat kita berurusan dengan perasaan. Misalnya, waktu seseorang sedih, gugup, ataupun marah. Kamu nggak perlu dia ngomong, aku lagi sedih. Karena kamu bisa lihat sendiri dari tatapannya, nadanya, dan cara dia diam. Dalam budaya Indonesia, hal ini juga sangat terasa karena kita terbiasa membaca makna dari gestur, seperti senyum kecil tanda sopan, menunduk kepala artinya hormat, atau diam tanda nggak setuju, tapi nggak mau ngomong. Jadi, dalam konteks sosial, nonverbal bukan sekadar pelengkap, tapi justru bahasa utama yang menjaga hubungan agar tetap harmonis. Tapi tentu aja, gak semua situasi bisa diandalkan lewat bahasa tubuh. Dalam dunia akademik, hukum, ataupun pekerjaan formal, kata-kata menjadi pondasi utama. Kalimat yang jelas, logis, dan terstruktur menentukan apakah pesan kamu dipahami dengan benar atau malah disalahartikan. Di era digital saat ini, kita sering ngobrol lewat teks, chat, ataupun email. Nggak ada ekspresi, nggak ada nada suara, jadi makna sepenuhnya bergantung pada pilihan kata dan tanda baca. Coba aja dibandingin. Terima kasih dengan terima kasih ya. Beda banget kan rasanya? Intinya, komunikasi yang efektif itu bukan soal siapa yang paling dominan, verbal atau nonverbal, tapi bagaimana keduanya selaras. Kata-kata memberikan struktur, tapi nonverbal memberikan jiwa. Kalau keduanya menyatu, pesan kita akan menjadi lebih tulus, jelas, dan juga bermakna. Tapi kalau bertentangan, orang justru lebih percaya pada apa yang mereka lihat, bukan yang mereka dengar. Pada akhirnya, komunikasi bukan cuma tentang berbicara, tapi juga tentang menghadirkan diri dengan jujur. Kata bisa menjelaskan, tetapi tubuhlah yang membuat makna terasa. Jadi, lain kali, ketika kamu bicara, ingat, bukan cuma apa yang kamu ucapkan yang terpenting, tetapi juga bagaimana kamu mengatakannya. Kata bicara pada pikiran, tatapan bicara pada hati. Sekian video esai dari saya yang berjudul Kata, Tatapan, dan Isyarat. Siapa yang lebih berbicara?